Mentari Madinah pagi itu bersinar cerah, menerangi rumah-rumah kecil para muhajirin, kaum muslimin dari Makkah yang telah hijrah meninggalkan segalanya demi Islam. Mereka tinggal di kota baru, bersama saudara Ansyar yang menyambut dengan cinta. Tapi ada satu masalah yang terus menghantui, air bersih. Madinah saat itu bukan kota yang kaya akan air. Sumur-sumur banyak dimiliki orang Yahudi, dan harga air dijual tinggi. Di antara sumur itu, ada satu yang paling jernih dan paling dekat ke masjid, sumur Raumah. Tapi sumur itu milik pribadi. Siapapun yang ingin mengambil air darinya harus membayar mahal. Kehausan dan kesulitan mulai mendera kaum muslimin. Hingga pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan para sahabat dan berseru, "Barang siapa membeli sumur Raumah lalu mewakafkannya untuk umat, maka baginya surga." Para sahabat saling memandang. Sumur Raumah sangat mahal. Tapi dari sudut masjid, seorang lelaki dengan wajah teduh dan janggut rapi berdiri perlahan. Ia bukan seorang orator, bukan pula pejuang yang berteriak di medan perang. Namun hatinya selembut embun, dan tangannya selalu terbuka untuk memberi. Dialah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah, salah satu klan terpandang Quraisy. Ia lahir dalam keluarga kaya raya, memiliki jiwa dagang sejak muda, dan dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Bahkan sebelum masuk Islam, namanya sudah harum sebagai pedagang sukses dan murah hati. Ketika cahaya Islam datang lewat dakwah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman tak ragu untuk memeluk Islam. Ia menjadi orang keempat yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keislamannya saat itu mengguncang Makkah. Ia ditentang keras oleh keluarganya, bahkan diusir dari rumah. Namun tak sedetik pun ia goyah. Cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar daripada harta dan kenyamanan dunia. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Utsman membawa serta hartanya. Tapi ia tidak menyimpannya untuk dirinya. Ia tahu, kekayaan bukanlah milik pribadi, melainkan titipan Allah yang harus digunakan untuk kebaikan umat. Setelah mendengar seruan Rasulullah tentang sumur Raumah, Utsman tidak menunggu lama. Ia segera menemui pemilik sumur dan berkata, "Aku ingin membeli sumurmu." Pemilik sumur tertawa, "Ini sumur terbaik di Madinah. Semua orang bergantung padanya. Harganya sangat mahal. Tidak dijual." Tapi Utsman tidak menyerah. Dengan ketenangan dan kelembutan, ia bernegosiasi. Setelah pembicaraan panjang, akhirnya si pemilik mau menjual setengah hak guna sumur kepada Utsman, dengan harga 20.000 dirham, jumlah yang sangat besar. Artinya, satu hari milik Utsman, satu hari milik pemilik sebelumnya. Hari berikutnya, ketika giliran Utsman, ia mengumumkan, "Hari ini air gratis. Ambillah sepuasnya untuk hari ini dan besok." Maka keesokan harinya, saat giliran pemilik lama, tak ada seorang pun yang datang membeli air. Mereka sudah cukup membawa air 2 hari kemarin. Melihat itu, pemilik sumur sadar ia tak akan dapat untung lagi. Ia datang pada Utsman dan berkata, "Ambillah semuanya. Jual sisanya padamu." Maka Utsman pun membeli seluruh kepemilikan sumur itu dan mewakafkannya untuk umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum bahagia. Dan beliau berkata, "Tak ada yang merugi atas transaksi Utsman ini. Surga telah menantinya." Sumur Raumah menjadi berkah abadi bagi Madinah. Seluruh warga, baik muslim maupun non-muslim, bisa mengambil air secara gratis. Para musafir, anak-anak yatim, bahkan hewan ternak, semua menikmati air dari sumur wakaf itu. Nama Utsman bergema di setiap tegukan air. Yang lebih menakjubkan, wakaf ini masih ada hingga hari ini. Selama ratusan tahun, tanah di sekitar sumur itu ditanami pohon kurma. Hasil dari kebun kurma dijual, dan keuntungannya disimpan atas nama wakaf Utsman. Pemerintah Saudi bahkan membuat rekening resmi atas nama Utsman bin Affan, dan dari hasilnya dibangun hotel, masjid, dan disumbangkan untuk kegiatan sosial umat Islam. Wakaf ini hidup hingga kini, lebih dari 1400 tahun setelah Utsman wafat. Sebuah wakaf yang tak pernah kering. Sumur Raumah hanyalah satu dari sekian banyak contoh kedermawanan Utsman.
Saat Perang Tabuk, kaum muslimin mengalami krisis besar. Pasukan harus dikirim jauh ke perbatasan Romawi, tapi persiapan minim. Rasulullah kembali menyeru, barang siapa mempersiapkan pasukan Tabuk, maka baginya surga. Utsman kembali bangkit. Ia menyiapkan 950 unta, 100 kuda, dan 1000 dinar emas, semuanya dari hartanya sendiri. Rasulullah terharu dan bersabda, apapun yang dilakukan Utsman setelah ini, tak akan membahayakannya. Surga telah menantinya. Utsman tak hanya seorang pedagang sukses, ia juga khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Di masa pemerintahannya, Islam meluas ke berbagai penjuru dunia, Persia, Afrika Utara, Asia Tengah. Ia juga berjasa besar dalam menyatukan bacaan Al-Quran, dengan membentuk tim yang menyusun Mushaf Utsmani, yang kini menjadi standar bacaan Al-Quran di seluruh dunia. Meski menjadi pemimpin besar, Utsman tetap hidup sederhana. Pakaian dan makanannya sangat sederhana. Ia lebih memilih mengurusi umat daripada memperkaya diri. Saat ditanya mengapa ia tetap memakai pakaian lusuh, Utsman menjawab, aku malu kepada Allah jika mengenakan pakaian indah sementara masih banyak rakyatku yang kelaparan. Di masa tuanya, Utsman menghadapi fitnah besar. Kelompok pemberontak yang tidak puas mulai menyebarkan kebohongan dan membangkitkan hasutan. Hingga akhirnya, rumahnya dikepung. Meski ia punya kekuasaan untuk melawan, Utsman memilih tidak menumpahkan darah sesama muslim. Ia tetap tenang, tetap sabar, tetap membaca Al-Quran. Pada hari ke-40 pengepungan, ketika Utsman sedang membaca Al-Quran di rumahnya, sekelompok pemberontak menerobos masuk dan membunuhnya dalam keadaan sujud. Darahnya menetes di atas mushaf yang dibacanya. Umat Islam berduka. Langit Madinah terasa lebih redup hari itu. Tapi Utsman pergi dalam keadaan syahid, dengan surga menantinya, seperti yang telah dijanjikan Rasulullah. Kisah Utsman bin Affan adalah pelajaran luar biasa bagi kita semua. Ia membuktikan bahwa harta, jika digunakan dengan benar, bukanlah penghalang surga, tetapi jembatan menujunya. Ia tidak memamerkan kekayaannya, tapi memanfaatkannya untuk kebahagiaan umat. Sumur Raumah menjadi simbol ketulusan yang tak habis ditelan waktu. Airnya terus mengalir, seperti pahala Utsman yang terus mengalir bahkan setelah ia wafat. Dan kita, setiap kali kita minum air, bersedekah, atau melihat orang yang menolong dengan tulus, ingatlah sosok ini, Utsman bin Affan, sang dermawan, pemilik sumur yang tak pernah kering, hingga akhir zaman.